Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, shalom dan salam sukacita untuk kita sekalian. Puji Tuhan, pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam program Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyediakan waktu membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita awali dengan doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus atas kasih setiamu bagi kami. Pagi ini kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Kami hendak memulai beraktivitas di sepanjang hari ini Bapa. Namun sebelumnya kami rindu untuk membaca merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menolong, membimbing kami dan memberikan kami pengertian, pemahaman dan kemampuan untuk melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami siap menerima kebenaran firman. Amin. 1 Petrus pasal 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Tema renungan bagi kita pagi ini adalah hidup dalam pengawasan Tuhan. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari seringkali kita merasa bebas melakukan apa saja ketika tidak ada yang melihat. Katakanlah misalnya ada orang yang membuang sampah sembarangan tempat. Ketika sedang jalan sepi, kita melanggar aturan lalu lintas. Ketika tidak ada polisi, kita tidak patut karena kita tidak peduli dengan rambu-rambu lalu lintas. Kita bekerja asal-asalan ketika atasan tidak berada di tempat dan tidak melihat kita, atau menggunakan waktu kerja untuk kepentingan atau untuk hal-hal yang pribadi. Ada juga yang berkata-kata baik serta senyum manis di depan seseorang, tetapi membicarakan keburukannya di belakang. Bahkan dalam hal dunia pelayanan, seseorang bisa terlihat rohani di atas mimbar atau di dalam gereja, tetapi hidup berbeda ketika ia di luar. Nah Bapak Ibu Saudara, semua contoh-contoh ini menunjukkan bahwa manusia sering kali bertindak berdasarkan siapa yang melihatnya, atau boleh dikatakan tergantung situasi dan kondisi. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa hidup manusia sesungguhnya selalu berada dalam pengawasan Tuhan. Tidak ada satupun perkataan, tindakan, bahkan isi hati kita yang tersembunyi di hadapannya. Bahkan sehelai rambut jatuh dari kepala kita, Tuhan tahu. Bapak Ibu Saudara, Rasul Petrus menulis surat ini kepada jemaat yang sedang mengalami tekanan dan mengalami penderitaan karena iman mereka. Dalam keadaan sulit itu, Petrus menguatkan mereka dengan sebuah kebenaran yang indah. Karena mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka. Tentunya ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan bukan Allah yang jauh dan Allah yang tidak peduli, tetapi Tuhan melihat kehidupan anak-anaknya. Ia memperhatikan pergumulan mereka, air mata mereka, bahkan doa-doa yang mungkin tidak didengar oleh manusia lain. Ketika orang percaya tetap hidup benar di tengah dunia yang tidak benar, Tuhan melihat semuanya. Kadang-kadang kita merasa lelah untuk berbuat baik. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Alasannya adalah karena yang pertama, kita sudah berusaha jujur, tulus, dan setia, tetapi justru disalahpahami atau tidak dihargai oleh orang lain. Yang kedua, ada orang yang bekerja dengan benar, dengan semangat, tetapi tidak dipromosikan misalnya, tidak diberikan penghargaan. Yang ketiga, ada orang yang melayani dengan sungguh-sungguh, tetapi diabaikan, tidak dipuji. Yang keempat, bahkan ada yang tetap mengasihi, tetapi dibalas dengan kejahatan, dibalas dengan kekecewaan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan, jangan menyerah, sebab Tuhan melihat semuanya. Bapak Ibu Saudara, ayat ini juga menjadi peringatan bagi kita sebagai orang percaya, di mana pada bagian ayat ini Petrus melanjutkan bahwa wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Artinya apa? Bahwa Tuhan bukan hanya melihat kebaikan, tetapi juga mengetahui kejahatan kita manusia.
Dunia mungkin bisa tertipu oleh penampilan, tetapi Tuhan melihat hati. Manusia mungkin bisa menyembunyikan dosa dari sesama manusia, tetapi tidak dari Tuhan. Ingatlah Salomo pernah berkata dalam Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Karena itu, hidup dalam pengawasan Tuhan seharusnya membuat kita hidup dengan hati yang takut akan Dia. Bukan takut seperti seorang budak, tetapi hormat dan sadar bahwa hidup ini milik Tuhan. Saudara, saat ini tidak ada orang yang melihat. Tuhan melihat. Saat tidak ada orang yang mendengar doa kita, Tuhan mendengar. Hari ini, mari kita belajar hidup benar bukan karena ingin dipuji manusia, tetapi karena kita tahu Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur atas firman-Mu yang kami dengarkan pagi ini, mengingatkan kami bahwa hidup kami selalu berada dalam pengawasan-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk hidup benar, jujur dan takut akan Engkau, baik saat dilihat orang maupun saat kami sendirian. Mampukan kami menjaga perkataan, tindakan dan hati kami agar tetap berkenan di hadapan-Mu. Ketika kami lemah, kuatkanlah kami ya Tuhan. Ketika kami jatuh, angkatlah kami, ampunilah kami. Dan ketika kami berdoa, biarlah telinga-Mu tetap terbuka bagi setiap permohonan kami, dan Engkau menjawabnya bagi kami pada waktunya. Pimpin kami menjalani hari ini dalam kasih dan kebenaran-Mu, dan bila mana ada di antara setiap kami yang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, ada pergumulan, ada persoalan pribadi dan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan dalam pendidikan, Tuhan Yesus turun tangan menyelesaikannya bagi kami. Engkaulah jawaban bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memulai hari ini dengan semangat dan kami percaya perlindungan nyata atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.